Bismillah, assalamualaikum. Halo semuanya, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah mau menyimak kembali cerita-cerita misteri di YouTube channel Fakta Sejarah. Sebuah cerita terbaru di hari Minggu yang cerah ini berjudul Terjebak di Dusun Legetan. Sebuah kisah yang ditulis oleh Alniskala dari Sayap Emas. Mari kita masuk ke kisahnya di YouTube channel Fakta Sejarah. Andi dan Bayu tengah bersiap untuk pergi keluar kota karena akan menghadiri acara pernikahan rekan kerjanya. Dengan modal Google Map, mereka berdua pun mulai menyusuri jalanan dari arah Semarang. Andi menyetir, sementara tugas Bayu melihat jalur Google Map dari ponsel. Yang bener kalau lihat Google Map, jangan sampai kita nyasar loh yo, celetuk Andi kepada Bayu. Iyo bae, kok gak percaya gitu sama aku loh, ucap Bayu heran. Soalnya kamu itu kadang gak fokus bae, sindir Andi. Yalah, kayak kamu fokus saja. Udah loh, fokus saja kamu nyetir. Soal Google Map, percayakan sama aku, tutur Bayu dengan percaya diri. Mereka memulai perjalanan pagi-pagi sekali karena sadar jarak yang akan mereka tempuh lumayan jauh. Dan mereka sama sekali belum pernah ke kota tersebut. Melalui Google Map, mereka yang dari arah Semarang akan menuju ke Wonosobo terlebih dahulu dan menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih untuk sampai perbatasan. Dengan santai, mereka berdua menikmati perjalanan yang cukup panjang itu dan sesekali beristirahat di warung pinggir jalan hanya untuk sekedar minum kopi, merokok, dan mengisi bensin. Ini kita bakal sampai sana jam berapa Yondi? Tanya Bayu sembari menyeruput kopinya yang masih panas itu. Gak tahu, tapi yang penting sampai di lokasi. Pasti Bagas juga maklumilah kalau kita telat, jawab Andi dengan santai. Dirasa sudah cukup beristirahat, mereka berdua mulai melanjutkan perjalanan. Dengan Andi yang kembali menyetir, sementara Bayu membonceng sembari mengamati Google Map. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka telah tiba di perbatasan Wonosobo dan Dieng. Jalanan yang semula halus dan ramai, kini berubah menjadi jalanan yang cukup curam dan menanjak. 1 jam lamanya, kini perjalanan memasuki area Dieng. Cuaca tiba-tiba berubah mendung, kabut mulai turun, sehingga sedikit menghambat perjalanan mereka. Kita istirahat dulu atau lanjut ini? Tanya Bayu kepada Andi. Lanjut aja, lagian nanti kita kesorean kalau kebanyakan istirahat, tutur Andi sembari fokus menyetir. Bayu pun hanya mengangguk pelan dan kembali fokus ke Google Map. Jalanan yang semula ramai kini berubah semakin sepi. Hanya sesekali sepeda motor berlalu lalang termasuk Andi dan Bayu. Cuaca yang cukup ekstrim membuat pemandangan Andi cukup terganggu, sehingga Bayu yang khawatir akan keselamatan mereka berdua meminta untuk berhenti sejenak. Dirasa ucapan Bayu ada benarnya, Andi pun menghentikan sepeda motornya di sebuah gubuk kecil yang tak berpenghuni, dan hanya itulah tempat satu-satunya mereka untuk beristirahat. Berapa lama lagi kita sampai? Tanya Andi sembari menyalakan rokok untuk menghangatkan tubuhnya. Bayu langsung mengecek Google Map-nya. Namun naas, sinyal ponsel tiba-tiba menghilang. Jangkrik, sinyal hilang di, ucap Bayu panik. Sing bener kamu bay? Tanya Andi. Sumpah, aku ora ngapusi, iki lo, jawab Bayu seraya menyodorkan ponselnya. Benar saja kata Bayu, sinyal ponsel menghilang dan mereka sulit mengakses Google Map. Seketika Andi pun berdecak kesal saat melihat layar ponsel milik Bayu. Lah terus piye? Tanya Andi bingung. Kita berdua kan gak tahu jalan sini. Orang kita gak pernah pergi-pergi ke sini, celetuk Bayu. Dunia mereka memang terlalu sibuk bekerja, sehingga berbeda dengan para pria lainnya yang suka bepergian walaupun hanya sekedar touring. Yowes, kita lanjut aja ngikutin jalan,
usul Andi pasrah. Yakin kamu, Di? Tanya Bayu memastikan. Lah, mau gimana? Udah tanggung kita, balik juga udah jauh banget. Kalau cuma diem doang, ya mau sampai kapan di sini? Ujar Andi. Dengan ragu-ragu, mereka kembali memulai perjalanannya. Walaupun kabut sudah mulai turun dan menutupi pandangan mereka, namun dengan modal keyakinan, mereka bersiap untuk kembali menyusuri jalanan yang sepi dan curam itu. Selang 1 jam perjalanan, Bayu yang merasa wilayah itu semakin berkabut, semakin sepi, pun spontan menepuk pundak Andi. Di, ini kita kok gak sampai-sampai? Kabut turun terus, apa kita salah jalannya? Tanya Bayu penasaran. Aku juga gak paham, tapi kita ngikutin jalan aja wes, ucap Andi dengan sedikit berteriak. Andi kembali fokus, sementara Bayu sibuk mengamati area sekitar. Sunyi, sepi. Hanya ada mereka berdua saja yang melintas di jalanan tersebut. Tiba-tiba, sepeda motor yang mereka gunakan mendadak mogok di tengah jalan. Aduh, kayaknya mogok ini motor, celetuk Andi kesal. Bayu dan Andi pun turun dari motor dan mengecek kondisi motor mereka. Rupanya, motor mereka kehabisan bensin, dan sialnya tak ada satupun warung di area tersebut. Lah, piye iki? Tanya Bayu. Wes, dorong aja ke depan. Siapa tahu di depan ada warung, titah Andi yang dibalas anggukan oleh Bayu. Mereka berdua pun mendorong motor tersebut. Namun, sudah cukup lama mendorong, tak ada satupun warung yang terlihat, membuat Andi dan Bayu kebingungan. Duh Gusti, ada-ada aja loh. Tahu gini mending kondangannya ditransfer aja beres, celetuk Bayu yang sudah hampir menyerah. Saat tengah fokus mendorong motor, tiba-tiba dari kejauhan Andi melihat sebuah tugu kecil. Seketika senyuman pun terukir di wajah Andi. Itu ada tugu, kita bisa minta bantuan sama warga sana, ucap Andi bersemangat. Bayu yang mendengar penuturan Andi pun mulai memicingkan matanya dan melihat ke arah depan, dan benar saja, terlihat ada sebuah tugu yang sebagian tertutup kabut. Buru-buru mereka ke sana sambil mendorong sepeda motornya. Sesampainya di depan tugu, Andi pun meminta Bayu untuk coba mengecek lokasi sekitar, apa ada warga setempat atau tidak. Sepi banget, ucap Bayu yang kembali menghampiri Andi. Mungkin desanya agak jauh dari tugu kayaknya, Bay, celetuk Andi. Iya kayaknya, jawab Bayu singkat. Tiba-tiba samar-samar terlihat seorang wanita tengah berjalan hendak keluar dari tugu. Dengan paras yang cukup cantik, seketika membuat Andi dan Bayu tertegun. Kalian mau kemana? Tanya wanita itu dengan ramah. Anu dek, ini kita nyasar dan motor kita kehabisan bensin. Apa di sini ada yang jual bensin? Tanya Andi gugup. Wanita tersebut hanya menggeleng pelan dengan senyuman wajah yang masih terukir jelas. Kalau mau tinggal saja di sini, istirahat dulu, tawar wanita tersebut. Tapi kita hanya butuh bensin aja sih, Dek, ucap Andi. Di sini nggak ada yang jualan, Mas. Lagi pula udah mau malam, jawab wanita tersebut. Andi dan Bayu pun saling tatap. Awalnya mereka ragu-ragu, namun tak ada pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Boleh kalau emang nggak keberatan, jawab Bayu terbata-bata. Mari ikut aku, ajak wanita tersebut. Wanita tersebut hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum malu-malu. Spontan, Bayu pun memberi kode kepada Andi untuk mau menerima tawaran tersebut. Sebetulnya, Andi ragu-ragu, namun karena tak ada pilihan, mau tidak mau akhirnya Andi menyetujui. Motor kita gimana? Tanya Andi. Ditinggal aja, nanti aku suruh orang buat ambil, ucap wanita itu. Andi dan Bayu hanya menganggukkan kepalanya dan langsung mengikuti langkah kaki wanita tersebut yang mulai memimpin jalan. Namamu siapa, Dek? Tanya Bayu. Aku Sekar, kalian siapa? Tanya Sekar. Aku Bayu, kalau dia Andi, jawab Bayu bersemangat. Di sini emang sepi ya? Tanya Andi saat mengamati jalan setapak tersebut.
Iya, tapi kalau malam rame, jawab Sekar datar. Kok gitu? Tanya Andi penasaran. Nanti juga tahu sendiri, jawab Sekar singkat. Sementara Bayu terdiam mengamati area jalan setapak yang Bayu rasa memang sangat sunyi. Dengan cuaca yang mendung karena memang sudah sore dan angin yang sepoi-sepoi, kabut yang sudah turun mulai membuat tubuh Bayu sedikit menggigil. Di sini dingin banget ya, beda sama di Semarang, celetuk Bayu. Di sini kan pegunungan mas, jadi wajar kalau dingin, jawab Sekar yang masih memimpin perjalanan mereka. Kini mereka sudah mulai memasuki dusun. Terlihat jelas berjejer rumah-rumah warga yang terlihat sederhana khas bangunan zaman dulu, membuat Andi dan Bayu mengingat suasana masa kecil dulu. Itu rumahku, ucap Sekar, menunjuk satu rumah paling ujung dengan halaman yang cukup luas dan ada beberapa pohon yang tumbuh di sana. Kita nginep di rumahmu? Tanya Bayu yang dibalas anggukan oleh Sekar. Sesampainya di rumah Sekar, Andi dan Bayu pun disambut hangat oleh kedua orang tua Sekar dan dipersilahkan untuk singgah di teras rumah yang terdapat tempat duduk panggung terbuat dari bambu. Wah, asri banget. Bisa betah di sini, celetuk Bayu. Andi hanya terdiam mengamati area sekitar. Wajahnya sedikit bingung, namun Andi enggan bertanya karena tak enak hati. Monggo diminum dulu mas, ujar Sekar seraya membawa 2 cangkir teh hangat dan singkong goreng yang masih panas. Ini singkong hasil dari panen di kebun kami, ucap Pak Bagyo, bapaknya Sekar. Wah, matur nuwun sangat loh. Pak, Dek, kami jadi ndak enak hati, ucap Bayu. Monggo disambi. Wes, gak usah isen-isen, anggap aja seperti rumah sendiri, ujar Pak Bagyo. Setelah berbincang hangat dan berkenalan, Andi dan Bayu pun diajak beristirahat di kamar milik Sekar. Awalnya Andi keberatan karena ia sebagai laki-laki bisa saja tidur di teras. Namun mereka yang tetap dipaksa tidur di kamarnya Sekar pun akhirnya tak kuasa untuk menolak. Awan berganti gelap. Malam itu pukul 6:30 malam, Bayu yang terbangun dari tidurnya samar-samar mendengar suara gamelan cukup kencang. Suara musik, gumam Bayu. Ia yang penasaran pun mencoba keluar rumah dan melihat rupanya tengah ada pesta besar dan membuat seisi dusun keluar dari rumah mereka masing-masing. Ada apa Mas Bayu? Tanya Sekar yang tiba-tiba sudah berada di belakang Bayu. Bayu yang kala itu tengah di ambang pintu terkejut saat ditanya oleh Sekar. Anu dek, ini ada apa rame-rame? Tanya Bayu penasaran. Oh, itu acara pesta panen mas. Kalau mas-mas mau gabung, ayo kesana aku anter, tawar Sekar. Emangnya boleh? Tanya Bayu penasaran. Sekar pun hanya mengangguk dengan senyuman tipis di wajahnya. Melihat kecantikan Sekar, Bayu pun tak kuasa menahan perasaannya. Ia dibuat salah tingkah oleh kecantikan Sekar. Ditambah malam itu, Sekar menggunakan pakaian yang cukup seksi dan memancing syahwat. Tapi Andi masih tidur, ucap Bayu. Kita berdua aja yang ke acara pesta panen, ucap Sekar dengan senyuman yang menggoda. Bayu yang tergoda akan para Sekar pun hanya mengangguk dan menurut saja. Mereka jalan berdua layaknya sepasang kekasih yang lama tidak bertemu. Sekar pun tak sungkan menggandeng tangan Bayu dengan mesra. Sesaat mendekati acara, Bayu pun tertegun. Rupanya acara tersebut adalah adegan wayang kulit yang dibarengi oleh penari-penari cantik dan seksi. Seketika membuat mata Bayu terperangah. Suka mas? Tanya Sekar dengan suara genit. Bayu pun hanya menganggukkan kepalanya saja sambil menikmati tontonan tersebut. Saat tengah asyik menikmati tontonan, tiba-tiba Sekar menarik tangan Bayu untuk ikut menari dengannya. Bayu yang semula ragu-ragu pun mulai menikmati lantunan musik Jawa dan menari bersama Sekar. Warga lain pun sangat menikmati acara malam itu. Ada yang ikut menari bersama para penari, ada yang nyawer, bahkan ada yang mabuk-mabukan. Tak hanya itu, beberapa warga lain pun tengah menikmati permainan judi. Sementara di sisi lain, Andi yang baru terbangun bingung mendapati dirinya yang hanya tidur seorang diri. Loh,
Kemana si Bayu? Gumam Andi dengan wajah yang bingung. Andi celingukan mencari-cari Bayu yang entah kemana perginya. Tiba-tiba saja Pak Bagio datang menghampiri Andi dan mengajak Andi ke acara pesta tersebut. Di sana ada acara. Ayo ke sana, ajak Pak Bagio tanpa basa-basi. Ada acara apa emangnya, Pak? Tanya Andi penasaran. Pesta panen. Temanmu juga di sana sama Sekar, tutur Pak Bagio. Walah, pantas saja gak ada itu anak, gerutu Andi. Ayo kesana bareng sama bapak, ajak Pak Bagio. Andi yang merasa bosan dan penasaran dengan pesta panen pun akhirnya setuju datang ke acara tersebut. Baru saja keluar dari rumah, ternyata acaranya begitu meriah sampai seisi dusun seperti terkumpul di satu titik dan semua warga menikmati acara tersebut. Sesaat mulai mendekati lokasi, Andi tertegun sejenak saat merasa ada yang sedikit janggal dari acara tersebut. Pasalnya, banyak sekali warga yang tengah main judi, minum-minuman, bahkan ada yang tanpa malu-malu bermesraan di tempat umum. Seperti aktivitas tersebut sudah hal yang lumrah di dusun tersebut. Ayo, kesana nanti minum-minum sama bapak, ajak Pak Bagio kepada Andi. Tapi Pak, saya tidak minum, tolak Andi dengan suara gugup. Wes, gak usah sungkan, ucap Pak Bagio sambil menarik tangan Andi untuk mendekati kerumunan warga. Di tempat lain, Bayu yang sudah terbuai dengan suasana pun menjadi hilang kendali. Ia sangat menikmati tarian bersama Sekar dan tanpa sungkan bermesraan dengan Sekar di tempat umum. Rupanya, kelakuan Bayu tertangkap basah oleh Andi yang masih bersama Pak Bagio. Bayu, pekik Andi terheran. Andi yang tidak bisa berbuat banyak hal pun hanya terdiam saja. Ia tak menyangka Bayu dan Sekar bisa semudah itu akrab, apalagi sampai bermesraan di tempat umum. Ayo, ajak Pak Bagio sambil menarik tangan Andi untuk lebih mendekat ke tempat para pria yang tengah minum-minum. Pak, tapi itu Bayu sama Sekar, ucap Andi sembari menunjuk ke arah dua sejoli yang tengah dimabuk asmara. Wes, biarkan, gak usah diganggu, jawab Pak Bagio. Andi mengerutkan alisnya. Ia tak mengerti dengan sikap Pak Bagio yang seakan cuek dengan perbuatan Bayu dan Sekar. Padahal yang Andi tahu, biasanya seorang bapak akan marah jika melihat anak gadisnya bermesraan dengan pria yang belum menjadi suami, apalagi pria asing yang baru dikenal. Semakin malam, suasana semakin meriah. Semua orang menikmati pesta tersebut. Wanita, pria, muda, bahkan tua. Andi yang diajak minum-minum oleh Pak Bagio pun hanya menenggak satu gelas saja untuk menghormati. Sorot matanya masih terus memantau Bayu dan juga Sekar dari kejauhan. Tak lama, Bayu dan Sekar berjalan berduaan entah kemana. Dirasa ada yang janggal, Andi memilih untuk membuntuti mereka berdua. Di sini enak kan? Tanya Sekar dengan manja. Iya dek, apalagi sama kamu, ujar Bayu sembari menyentuh dagu Sekar dengan jari telunjuknya. Tak dipungkiri, raut wajah Bayu seperti tengah dimabuk asmara. Ia lupa akan segalanya. Dian koe bay, batin Andi yang masih membuntuti Bayu dan Sekar dari belakang. Rupanya mereka berdua hendak pulang. Namun anehnya Sekar dan Bayu masuk ke kamar Sekar secara bersamaan. Andi yang sudah paham apa yang akan mereka lakukan pun berniat untuk mengintip dari balik celah dinding yang masih terbuat dari anyaman bambu tersebut. Remang-remang, hanya terbantu dengan cahaya damar cemplek karena dusun tersebut masih belum ada listrik. Andi melihat dengan jelas apa yang Bayu dan Sekar lakukan. Ia tak habis pikir dengan temannya itu. Lungo, iki dudu panggonanmu. Dek. Terdengar jelas di telinga Andi seperti ada yang membisikkan kalimat tersebut dengan suara khas yang membuat tubuh Andi meremang. Spontan Andi menoleh ke kiri dan kanan untuk mencari sumber suara tersebut. Namun tak ada siapapun di sana, hanya Andi seorang.
Saat ia hendak kembali mengintip, tiba-tiba Sekar menoleh ke arah lubang tempat Andi mengintip, seraya menyeringai aneh. Sementara Bayu masih terus menikmati tubuh Sekar tanpa peduli apapun kecuali syahwatnya. Sontak Andi yang ketahuan jadi salah tingkah dan memilih untuk keluar duduk di teras rumah. Kendeng, kendeng, batin Andi. Bisa-bisanya kamu semudah itu meniduri anak gadis orang, Bay, gerutu Andi. Semakin malam, justru dusun tersebut semakin ramai sekali. Andi pun kembali berpikir keras, sebab ia baru pertama kali menjumpai dusun seperti ini. Biasanya di tempatnya jika ada pesta, pasti akan ada batasan waktu. Tak terasa sudah pukul 1 malam. Andi yang masih terjaga pun tak kuasa menahan kantuk dan tertidur di teras. Tiba-tiba terdengar cukup keras suara dentuman yang entah berasal dari mana. Andi yang tengah terlelap pun sontak terbangun karena terkejut. Ia mengamati area dusun yang rupanya sudah sangat sepi sekali. Suara apa itu tadi? Batin Andi bertanya-tanya. Tiba-tiba tubuhnya menggigil hebat karena hawa dingin yang menyeruak, dan Andi pun mencium aroma-aroma tidak sedap, seperti bau busuk yang menyengat. Bau apa ini? Batin Andi. Ia kembali mencoba mencari sumber aroma tersebut, yang rupanya tertuju di kamar Sekar. Kamar Sekar? Apa Bayu masih sama Sekar? Batin Andi bertanya-tanya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak Andi dari belakang. Rupanya Sekar. Ia tengah berdiri dengan tubuh yang hanya berbalut kain jarik bermotif batik, menunjukkan lekukan tubuh Sekar yang memang sempurna, putih dan langsing. Dek Sekar, ucap Andi gugup. Mas Andi lihat apa? Tanya Sekar dengan suara manja. Ini Bayu masih di dalam? Tanya Andi gugup. Sekar hanya menganggukkan kepalanya, lalu tiba-tiba menggandeng tangan Andi menuju teras rumah. Entah kenapa Andi pun hanya menurut saja tanpa bertanya banyak hal. Ia hanya terdiam dan terus menatap ke arah Sekar. Sekar pun mengajak Andi untuk duduk dan mengobrol santai, tanpa gangguan dari siapapun. Mas Andi, sebelumnya lihat aku sama Mas Bayu kan? Tanya Sekar. Andi yang malu dan gugup pun hanya menganggukkan kepalanya. Ia malu karena tertangkap basah mengintip kegiatan Bayu dan juga Sekar. Maaf deh Sekar, tapi aku ndak sengaja, jawab Andi. Gak apa-apa, kalau Mas mau juga aku bisa kasih, tawar Sekar dengan suara manjanya. Dek. Jantung Andi seketika berdetak kencang. Pria mana yang akan menolak dapat tawaran bersenggama dengan wanita cantik seperti Sekar? Namun akal pikirannya masih berpikir dengan jernih. Andi pun menolak dengan halus. Enggak dek, saya enggak berani, jawab Andi dengan wajah tertunduk. Kenapa? Bukannya enak ya mas? Goda Sekar. Sekali lagi, maaf ya dek, tolak Andi dengan halus. Sekar pun berdecak kesal. Ia memilih masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Andi seorang diri. Dirasa tidur di teras jauh lebih aman, Andi pun kembali melanjutkan tidurnya tanpa peduli dengan keadaan Bayu. Saat baru saja terlelap, Andi mendengar kembali suara dentuman keras yang ia sama sekali tak tahu dari mana sumbernya. Brak, brush. Suara apa sih? Batin Andi penasaran. Setelah suara tersebut tak lagi berbunyi, Andi kembali tidur karena tak kuasa menahan kantuknya. Malam kini berubah menjadi pagi. Andi pun terbangun dengan tubuh yang lebih segar. Saat terbangun, rupanya sudah banyak warga yang tengah berlalu lalang. Ada yang membawa cangkul, rantang, arit, bahkan ada yang hanya sekedar menyapu halaman. Sudah bangun mas? Sapa Sekar yang berada di ambang pintu. Iya dek Sekar, Bayu belum bangun toh? Tanya Andi. Sekar hanya menggeleng, lalu kembali ke dalam rumah. Andi pun mencoba ke kamar Sekar untuk membangunkan Bayu.
Namun, saat hendak membangunkan Bayu, ada hal yang aneh di tubuh temannya itu. "Badanmu kok kayak habis digebukin satu RT, Bay?" tanya Andi. Bayu yang masih terlelap pun tiba-tiba terbangun dengan wajah yang lesu dan pucat. "Udah bangun kamu, Bay?" Bayu hanya mengangguk pelan. Ia pun duduk di tepi ranjang dengan tangan yang memijit-mijit pundaknya sendiri. "Aduh, awakku kok sakit semua, Yondi?" tanya Bayu dengan wajah lesu. "Ya gak tahu, wong semalam kamu anu kan sama Sekar?" tanya Andi berbisik. Bayu terdiam. Ia langsung menatap tajam ke arah Andi dengan wajah yang menahan malu. "Lah kok kamu tahu, Ndi?" tanya Bayu penasaran. Andi pun menoleh ke kanan kiri untuk memastikan bahwa tak ada Sekar. Ia lalu duduk di samping Bayu dan berhadapan. "Aku lihat kamu, bahkan aku ngintip," ucap Andi. Spontan, bola mata Bayu membelalak. Ia malu, tertangkap basah oleh temannya sendiri. "Jangan cerita ke siapa-siapa loh," tegas Bayu yang dibalas anggukan oleh Andi. "Iya ya, yowes kita ke depan aja," ajak Andi yang dibalas anggukan oleh Bayu. Mereka berdua kembali duduk santai di teras dengan cuaca yang mendung tanpa ada sinar matahari. "Mau hujan kayaknya," gumam Andi. "Iya, cuaca gak bagus kayaknya hari ini, Di," ujar Bayu sembari menatap ke arah awan. "Lah terus perjalanan kita gimana?" tanya Andi. "Waduh, iya yo, aku hampir lupa sama tujuan awal," jawab Bayu terkekeh. "Alah, kamu ingatnya cuma Sekar," celetuk Andi yang hanya dibalas senyuman oleh Bayu. Saat asyik mengobrol, Sekar pun datang membawa 2 cangkir teh hangat dan singkong goreng seperti saat pertama kali mereka disuguhi hidangan. "Makasih, Dek," ucap Bayu. Sekar hanya menganggukkan kepalanya dan kembali ke dalam rumah. Sementara Bayu langsung menyantap hidangan tersebut. "Kamu gak lapar, Di?" tanya Bayu. Andi hanya menggeleng pelan. Entah kenapa ia tak merasa lapar ataupun haus sama sekali. "Bay, kayaknya kita harus pergi hari ini. Cuti kerja kita cuma sebentar loh," usul Andi. "Iya sih, lah tapi cuacanya gak mendukung. Kalau kita kejebak lagi di jalan piye?" tanya Bayu. Setelah berbincang, Andi dan Bayu memutuskan untuk menginap 1 malam lagi dan memberitahukan hal tersebut kepada Sekar. Malam kembali datang. Saat tengah menatap awan yang gelap, tiba-tiba para warga mulai keluar dari rumah dan berkumpul di tempat kemarin saat pesta. Mereka kembali melakukan pesta yang sama. "Pesta lagi?" batin Andi terheran. Sementara di tengah kebingungannya, Andi kembali melihat Bayu keluar dari rumah bergandengan tangan dengan Sekar. "Bay, mau kemana?" tanya Andi. "Ada pesta lagi, Ndi," jawab Bayu singkat dan berlalu begitu saja. Sementara Sekar yang di samping Bayu pun menoleh ke arah Andi dengan tatapan yang ganjil dan menggoda. Andi yang mulai merasa aneh pun hanya terdiam dan berpikir keras. "Kok aneh? Mosok pesta tiap malam?" batin Andi. "Dari kemarin juga kayaknya aku gak dengar suara adzan," batin Andi bertanya-tanya. Saat ia mengamati sekitar, aktivitas pesto sama seperti pesto kemarin, seperti diulang-ulang, membuat Andi semakin yakin ada hal yang aneh dari dusun tersebut. Namun, ia mencoba berpikir lebih positif. Selang beberapa jam berlalu, Andi yang masih mengamati pesta tersebut dari teras pun kembali dikejutkan oleh Bayu dan Sekar yang kembali pulang tanpa menghiraukan keberadaannya. Mereka berdua kembali memasuki kamar dan bersenggama seperti apa yang mereka lakukan kemarin malam. Andi yang penasaran kembali mengintip, namun ia merasa adegan tersebut sama persis seperti kemarin malam. "Wes dikandani, lungo!" Dek. Kembali terdengar suara asing tepat di telinga Andi, membuat jantung Andi berdetak lebih kencang. Tubuhnya mulai panas dingin dan keringat mulai membasahi keningnya. Ia merasa bahwa tempat ini bukan tempat yang benar-benar nyata. Setelah Andi menyadari semua kejanggalan, tiba-tiba tercium aroma bunga melati
yang sangat wangi dicampur dengan aroma busuk anyir. Seketika membuat Andi muntah. Ia berlari menuju depan rumah dan memuntahkan isi perutnya. Tubuh Andi lemas setelah mengeluarkan isi perutnya. Di saat menoleh ke area sekitar, tiba-tiba Andi tertegun melihat pemandangan yang sebenarnya. Ia melihat semua warga berubah. Ada yang tangan dan wajahnya membusuk, ada yang bola matanya lepas satu, bahkan ada yang kakinya tinggal satu. Mereka semua masih berkumpul menikmati pesta dengan tubuh yang tak lagi utuh dan mengerikan. Sontak membuat Andi ketakutan dan berlari masuk ke dalam rumah Sekar. Tanpa pikir panjang, Andi masuk ke dalam kamar Sekar yang rupanya Bayu sudah terlelap seorang diri di ranjang. Buru-buru Andi membangunkan Bayu untuk lekas pergi dari dusun tersebut. "Bay, bangun," ucap Andi seraya menggoyang-goyangkan lengan Bayu. Bayu yang tengah asyik terlelap pun terpaksa membuka matanya dan berdecak kesal kepada Andi karena tidurnya terganggu. "Opo Cindy ucap Bayu. "Ayo cepat, kita pergi dari sini," ajak Andi dengan wajah yang ketakutan. "Kamu kenapa toh? Ini udah malam loh," ucap Bayu yang merasa bingung dengan Andi. "Wes, jangan banyak tanya, nanti kamu tahu sendiri," ucap Andi sembari menarik paksa tangan Bayu. Mau tak mau Bayu pun menurut saja. Mereka bergegas keluar dari rumah Sekar dan betapa terkejutnya Bayu saat melihat pemandangan dusun yang sebenarnya. Iki maksudnya piye?" tanya Bayu bingung dan wajahnya mulai menegang. "Desa Dedemit iki bae," celetuk Andi. Bayu yang syok pun hanya terpaku dan melamun. Namun tarikan tangan Andi membuyarkan lamunan Bayu. Mereka pun berupaya mencari jalan untuk keluar dari dusun. Tiba-tiba seluruh pasang mata warga tertuju kepada Bayu dan Andi dengan tatapan sinis. Bayu dan Andi yang sudah ketakutan setengah mati pun berusaha sekuat tenaga untuk tetap pergi. "Mau kemana kalian?" sapa Sekar dengan suara datar dari arah belakang. Spontan, Andi dan Bayu pun terdiam menoleh ke arah belakang. Mereka terdiam. Bola mata mereka membelalak seketika saat melihat Sekar dengan balutan baju khas penari daerah. Namun, wajah Sekar meleleh seperti wajah yang terkena lahar panas. "Mas Bayu kan betah di sini. Ayo tinggal sama Sekar," ucap Sekar dengan lantang. Spontan Bayu menggeleng dan menarik tangan Andi untuk berlari. Sekuat tenaga mereka berlari dan berhasil menemukan jalan setapak menuju tugu. "Akhirnya ketemu juga ini jalan," ucap Andi dengan nafas yang masih tersengal-sengal. "Yo, kita selamat," ucap Bayu. Mereka berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya. Namun, saat menoleh ke arah belakang, rupanya mereka dikejar oleh warga yang dipimpin oleh Sekar. Sontak membuat Andi dan Bayu berlari sekuat tenaga. Sampai di ambang tugu, tangan Bayu hampir saja ditarik oleh Sekar. Namun untungnya, Andi lebih cepat menarik Bayu dan mereka terjungkal ke tanah. "Bayu!" teriak Sekar dengan suara melengking. Dengan nafas yang masih tak beraturan, mereka masih terkulai lemas di tanah tepat di samping sepeda motor milik mereka. Namun tiba-tiba tugu yang bertulis Dusun Legetan menghilang begitu saja dari pandangan mereka. "Bener di Dusun Dedemit," celutuk Bayu dengan wajah yang masih basah karena keringat. "Untung kita selamat," ucap Andi. Buru-buru mereka mendorong sepeda motornya dan menjauhi area tersebut. Namun saat mereka berupaya menjauhi tempat tersebut, justru Andi dan Bayu terperosok di jalanan yang menurun dan membuat mereka tak sadarkan diri. Pagi-pagi sekali, Pak Cipto, pengembala kambing, terkejut saat melihat dua pria yang tak sadarkan diri di area tersebut. Buru-buru ia mendekat dan mencoba menyadarkan mereka. Mas, ucap Pak Cipto seraya menepuk-nepuk pipi Bayu dan juga Andi. Butuh waktu lama. Akhirnya Bayu dan Andi tersadar. Lalu mereka ditolong oleh Pak Cipto dibawa ke pemukiman warga terdekat. Disitulah Bayu dan juga Andi
mendapatkan pertolongan medis, dan yang lainnya. Sehingga kini tubuh Bayu dan juga Andi sudah lebih baik dan bisa diajak komunikasi. "Kalian sebenarnya dari mana?" tanya Pak Cipto. Kami dari Semarang, Pak," jawab Andi singkat. Sementara Bayu lebih banyak terdiam dan melamun. Andi berpikir bahwa Bayu masih kaget dengan kejadian yang mereka alami itu, sehingga Andi tak ambil pusing dengan keadaan Bayu. "Lah terus kalian nyasar dan jatuh?" tanya Pak Cipto yang dibalas anggukan oleh Andi. "Sebenarnya Pak, kami tadinya mau numpang di pemukiman warga," ucap Andi. Spontan Pak Cipto mengerutkan alisnya, tanda bingung. Pak Cipto merasa tak ada pemukiman di daerah tempat Andi dan Bayu terjatuh itu. Hanya dusunnya sajalah yang lebih dekat dari tempat tersebut dan tak ada dusun lain. "Kalian ketemu dusun Dedemit ya?" tanya Pak Cipto dengan spontan. Andi yang mendengar ucapan Pak Cipto pun langsung mengangguk dan memberitahu dusun tersebut bertuliskan Dusun Legetan. "Dulu memang ada dusun itu, tapi dusun itu sudah hilang dalam 1 malam," tutur Pak Cipto. "Pantas mereka berubah semua, Pak," ucap Andi yang bergidik ngeri saat kembali mengingat kejadian tersebut. Pak Cipto pun menceritakan kejadian kelam di Dusun Legetan. Dahulu, dusun tersebut merupakan dusun yang sangat makmur karena panennya yang selalu berhasil dan membuat mereka tidak kekurangan sandang pangan. Dusun tersebut juga sering mengadakan acara pesta saat panen tiba. Dusun yang selalu melakukan maksiat seperti berjudi, bersenggama walaupun bukan sepasang suami istri, dan masih banyak lainnya. Karena dilanda kenikmatan duniawi sampai hidup sesuka hati, mereka melupakan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Namun suatu malam, dusun tersebut seperti terkena azab. Dusunnya menghilang dalam 1 malam karena tertimpa longsoran gunung dan mengubur mereka hidup-hidup tanpa ada satupun yang selamat, dan menjadi sejarah kelam tentang dusun tersebut. Andi yang mendengar kisah tersebut hanya tertegun. Pantas saja saat dirinya tertidur, ia mendengar suara dentuman keras. Rupanya itu suara dari gunung. Setelah kejadian tersebut, Andi dan Bayu memilih untuk kembali pulang ke Semarang dan menyewa mobil travel. Karena Andi masih tidak bisa jika harus membawa kendaraannya sendiri. Motor pun dibawa sekalian ke dalam mobil travel. Semenjak mereka ditemukan, entah mengapa, Bayu masih saja terdiam, melamun. Tatapannya masih kosong. Bahkan diajak bicara dengan Andi pun, Bayu hanya terdiam. Sesampainya di Semarang, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Andi pun menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Orang tuanya pun sempat bermimpi aneh tentang Andi dan selalu berupaya mendoakan Andi agar selamat dimanapun Andi berada. Sementara Bayu masih belum memberikan kabar setelah kepulangannya. "Kamu sudah ngasih kabar sama temanmu, Di?" tanya Ibu Suci kepada Andi. "Oh ya, aku sampai lupa, Bu," ucap Andi seraya menepuk keningnya. "Kabarin dulu, siapa tahu mereka nunggu kabarmu," tutur Bu Suci yang dibalas anggukan oleh Andi. Andi yang sempat melupakan ponselnya pun kini mencari ponselnya di tasnya. Rupanya baterai ponsel habis. "Waduh, baterainya entek, tak cas dulu deh," ucap Andi sembari ngecas ponselnya. 10 menit berlalu. Kini ponsel milik Andi menyala. Buru-buru Andi memberi kabar kepada Bagas bahwa dirinya tak bisa datang ke pernikahan Bagas. Sementara itu ia rupanya mendapatkan banyak pesan dari nomor Bayu, yang rupanya si pengirim pesan tersebut adalah adik Bayu yang bernama Cynthia. Cynthia memberitahukan bahwa Bayu baru saja meninggal tadi pagi karena bunuh diri. Andi yang membaca isi pesan tersebut spontan membelalakan matanya dan terkejut. Ia tak menyangka Bayu melakukan hal seperti itu. "Duh Gusti, Bayu," batin Andi tak menyangka. Buru-buru Andi bersiap ke rumah Bayu yang jaraknya hanya 1 jam saja. Sesampainya di rumah Bayu, benar saja ada bendera kuning di rumah Bayu dan kondisinya banyak warga dan kerabat yang melayat.
"Assalamualaikum," ucap Andi memberikan salam. "Waalaikumsalam," jawab kerabat Bayu dengan bersamaan. Andi pun dipersilahkan untuk masuk dan melihat jenazah Bayu yang sedang didoakan. Dengan tangan gemetar dan mata yang sudah sembab, Andi membuka jarik yang menutupi tubuh dan wajah Bayu. Saat dibuka, Andi benar-benar terpukul melihat Bayu sudah menjadi mayat dengan leher yang seperti bekas tertilit tali. "Kok bisa kamu melakukan ini, Bay?" batin Andi. Setelah proses pemakaman, Andi pun duduk bersama keluarga Bayu. Keluarga sempat menanyakan apa yang mereka alami karena setelah kepulangan mereka, Bayu berubah. Ditanya pun hanya diam dan tiba-tiba menemukan Bayu dengan kondisi tubuh yang tergantung di dalam kamar. Andi pun menceritakan kejadian mistis yang mereka alami, termasuk kejadian Bayu yang bersenggama dengan Sekar. Namun Andi pun tak menyangka jika kejadian tersebut membuat Bayu sampai bunuh diri. Setelah menceritakan semuanya yang ia alami bersama Bayu, keluarga pun sudah paham akar masalahnya dan mencoba mengikhlaskan kepergian Bayu. Kini Andi kembali ke rumahnya dengan perasaan yang menyesal seumur hidup karena kejadian tersebut membuat dirinya harus kehilangan rekannya, yakni Bayu, dengan keadaan tragis. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Alniskala dari Sayap Emas. Mohon maaf teman-teman kalau ada notasi atau intonasi yang kurang berkenan ya saat saya membacakan cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.